Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anak yang berbahagia, pada saat ini Pak Aryono akan menjelaskan kembali tentang awal mula berdirinya kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari yang ada sekitar abad ke-12, bahwa kerajaan itu termasuk kerajaan Hindu yang berada di Jawa sebelum munculnya kerajaan Majapahit. Dalam Parato diceritakan tentang pendiri dinasti Girindra, yaitu si Kenarok. Bagaimana awal mula ceritanya Kenarok? Kenarok itu menurut cerita Pararaton, ia adalah anak orang desa Pangkur. Desa Pangkur itu di lereng Gunung Kawi sebelah timur. Jadi ikut kecamatan Wagir. Kenarok itu semula adalah anak seorang penjahat atau maling, namanya Lembong. Lembong itu sebenarnya bukan anak sendiri, tetapi nemu, ya. Jadi nemu. Sebenarnya Kenarok itu anak seorang gadis desa Pangkur karena dia hamil, suaminya tidak mau menikah, jadi hasil lembu peteng istilahnya. Itu akhirnya setelah melahirkan, Kenarok itu bayinya oleh ibunya dibuang di tanah pemakaman, di kuburan, pada malam hari. Kemudian pada malam hari itu Lembong itu karena maling, pekerjaannya ya kalau malam ya terus mencari padian barang. Ketika lewat tanah pemakaman ada bayi nangis. Bayi yang nangis ya seperti itu. Tapi Lembong karena seorang pencuri, dia tidak takut atau dia menganggap itu yaitu medi bayi atau apa itu tidak. Terus dicari bayi itu. Akhirnya betul bayi sungguhan ditemukan di pemakaman itu, terus dibawa pulang, ditunjukkan kepada istrinya. Lembong itu berkeluarga tapi lama nggak punya anak, istrinya mandul. Ia merasa senang menemu seorang bayi, ya. Lalu oleh Lembong dinamakan Kenarok. Itu. Terus diasuh. Terus makin lama semakin besar. Kenarok itu akhirnya hidupnya nakal karena ya lingkungannya Lembong, seorang penjahat, anaknya nakal. Setelah besar jadi nakal, suka tawur sama teman sebaya,
semakin besar suka mencuri. Jadi mencuri barang-barang milik tetangganya. Dengan bapaknya ya dibiarkan anaknya lembong. Semakin besar dia menjadi jahat, meresahkan masyarakat Desa Pangkur. Perangkat Desa Pangkur pun juga ya susah menghadapi orang seperti Lembong itu. Oh, seperti Kenarok itu. Ya. Kenarok itu suka mencuri. Dan bapaknya membiarkan. Semakin besar, akhirnya Kenarok diketahui oleh seorang empu dari Tumapel yang namanya Empu Lohgawe. Empu Lohgawe ingin menemui Kenarok. Betul ditemui di Desa Pangkur. Dia oleh Empu Lohgawe nurut. Karena Empu Lohgawe ngerti Kenarok itu meresahkan desa situ. Akhirnya oleh Empu Lohgawe diambil anak angkat. Ya. Diambil anak angkat dan setelah besar mungkin ya usia 19 18 dia oleh Empu Lohgawe dimasukkan ke prajurit, menjadi prajurit di desa di kerajaan Tumapel. Akhirnya oleh Tunggul Ametung diterima dan diangkat menjadi pengawal pribadi raja Tunggul Ametung. Tapi Kenarok sebagai pengawal pribadi raja sangat bagus prestasinya. Dia setia pada raja. Mengikuti kalau raja sedang langlang buana. Langlang buana itu kunjungan kerja ke daerah-daerah gitu loh. Kalau zaman sekarang. Zaman dulu raja itu ditandu, dipikul, ya kayak Pangeran Diponegoro itu. Kemudian si Kenarok selalu mengawal dengan membawa tumbak. Ya. Kebetulan Tunggul Ametung itu istrinya cantik, namanya Kendedes. Kenarok selalu melihat Kendedes akan kecantikannya. Suatu ketika diceritakan waktu lalang buana ia melihat Kendedes dan Tunggul Ametung duduk berdua di tandu. Suatu ketika dia melihat yaitu Kendedes sedang bersinar pada betisnya. Gintol. Rahasia itu akhirnya diceritakan oleh Kenarok kepada Empu Lohgawe. Kanjeng Sinuhun Empu Lohgawe, saya kok melihat wanita sedang bersinar betisnya. Duh, kamu kok tahu? Di mana itu Kenarok? Ya pokoknya di kalangan istana. Wah, itu namanya gadis Ardenariswari. Katanya Empu Lohgawe. Khasiatnya kalau kamu menjadi suaminya gadis Ardenariswari, niscaya kamu akan menjadi raja besar di dunia ini. Ya betul. Kanjeng Empu Lohgawe. Iya. Tuh ceritakan gadis yang sebenarnya itu adalah
Ken Dedes. Pak turun kayak gimana ya kok? Akhirnya si Mbuluh Gawe mengetahui hal itu. Ken Arok berambisi untuk menjadi suaminya Ken Dedes. Bagaimana cara membunuh Tunggul Ametung? Dengan tipu muslihat yang halus. Ya pesen keris pada Mbu Gandring. Mbu Gandring tukang membuat keris, pandai besi. Mbu Gandring buatkan keris saya yang paling ampuh. Ya Ken Arok, tapi saya butuh waktu. Tidak bisa tergesa-gesa kalau menjadi keris yang ampuh. Baik, Mbu Gandring, nanti kapan suatu saat saya kesini mengambil. Oke. Ken Arok datang lagi ke situ, keris belum jadi. Wah, belum jadi Ken Arok. Ini perlu waktu cukup lama. Ini masih saya tempa dan saya isi dengan warangan keris itu. Ya baiklah, Mbu Gandring, tempo hari saya ke situ. Tempo 3 minggu ke situ lagi. Gimana, Mbu Gandring? Belum jadi Ken Arok. Ini masih dalam keadaan pembenahan. Ternyata bahan bakunya cukup alot besinya dan bajanya cukup banyak. Bulan lagi ke situ. Gimana Ken Arok, Mbu Gandring? Ini loh Ken Arok. Masih jadi 80%, belum ada rongkonya, belum ada. Tapi ya ini masih warangannya masih kurang. Ya saya coba lihat dulu Mbu Gandring. Setelah ditunjukkan pada Ken Arok, dilihat oleh Ken Arok, akhirnya keris itu tidak dengan perencanaan ditusukkan pada Mbu Gandring. Wah, Mbu Gandring yo sakaratul maut. Kurang ajar Ken Arok. Hai Ken Arok, kamu orang pemberani. Keris ini tidak sembarangan. Keris ini akan kembali kepada saya kalau sudah untuk membunuh 7 orang. Mbu Gandring mati akhirnya. Keris dibawa lari, bawa ke keraton. Nah, di situ ditunjukkan kepada Kebo Ijo. Kakang Kebo Ijo, saya punya keris. Oh iya Ken Arok, keris itu akan saya hadiahkan pada Kakang Kebo Ijo. Jangan cerita kalau keris itu dari saya. Bilang aja itu pemberian Dewa. Yo Kebo Ijo wonge gede ning bodoh. Ndak ngerti imbasnya politik. Dititip barang senjata tajam mau. Dasar Kebo Ijo itu sombong orang. Tuh. Aku udah dipamer-pamerkan di keprajuritan. Semua teman-teman prajurit tahu kalau Kebo Ijo punya keris yang ampuh. Setelah ditanya katanya pemberian Dewa. Semua ngerti kerisnya. Kebo Ijo adalah keris yang ampuh. Kalau malam tidur pasti dekat oleh Kebo Ijo. Suatu ketika keris itu malam hari dicuri oleh Ken Arok. Digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung yang sedang tidur bersama Ken Dedes. Keris ditusukkan kepada Tunggul Ametung. Wah, akhirnya pagi hari
istana Tumapel ya rame. Sang raja meninggal, Tunggulamuntung tewas dibunuh orang tidak dikenal. Tidak ada yang tahu ada barang bukti keris yang ditinggal. Ditinggal oleh Kenaro. Kenaro tidur, kayaknya turun. Sengguru pagi pura-pura nggak tahu. Wah, setelah dilihat tuh kerisnya siapa ini? Semua ngerti orang prajurit. Itu kerisnya Kebujo. Wah, akhirnya Kebujo kena fitnah. Nangis, saya tidak membunuh, sudah tidak bersalah. Akhirnya ya barang bukti. Ada barang bukti itu keris. Akhirnya si Kebujo akhirnya dikenakan hukuman mati, dibunuh di alun-alun oleh Kenaro. Setelah Kebujo mati, Tunggulamuntung juga mati, Kenaro menjadi Agung Tumapel. Selang 3 bulan, Kenaro menjadi Agung Tumapel, menggantikan Tunggulamuntung, memperistri Ken Dedes. Di Kediri ada gejolak Kadipaten Kediri, Kerajaan Kediri, yaitu si Kertajaya. Dia menobatkan diri sebagai Prabu Dandang Gendis karena dia menganggap sebagai Prabu Dandang Gendis semua rakyat harus menyembah, termasuk kaum Brahmana. Nah, kenyataan seperti itu akhirnya kaum Brahmana itu yang merasa tersinggung, tidak cocok dengan kepribadian Kertajaya. Akhirnya para Brahmana itu banyak yang mengungsi ke Tumapel, minta perlindungan Kenaro. Di Tumapel memprovokasi Kenaro untuk melawan si Kertajaya. Betul. Ya. Akhirnya Kenaro menyusun kekuatan untuk menantang Kertajaya. Terjadilah pertempuran yang besar antara si Tumapel dengan Kerajaan Kediri. Dalam pertempuran diganter, ya, yang akhirnya si Kertajaya tewas dalam pertempuran. Peperangan dimenangkan oleh pihak Kenaro. Akhirnya Kediri dipersatukan oleh Kenaro dan mendirikan Kerajaan Singasari. Jadi Kerajaan Singasari itu berdiri setelah menundukkan Kertajaya dari Kediri. Jadi dipersatukan. Akhirnya Kenaro bergelar Sri Rangga Rajasa Bathara Sang Amurwabumi. Masa pemerintahan Kenaro tidak lama, hanya 5 tahun. Karena apa? Karena Anusapati mengerti duduk perkaranya meninggalnya Tunggulamuntung. Semakin besar, banyak yang orang-orang yang cerita tentang si Raja Tunggulamuntung matinya itu karena dipitnah. Asli yang membunuh adalah Kenaro. Akhirnya diketahui oleh Anusapati. Anusapati itu anaknya Tunggulamuntung dengan Ken Dedes, anak Kualon Kenaro. Akhirnya dia menyuruh orang dari desa Batil, seorang pembunuh bayaran, itu Ki Joko Pengalasan. Keris Mugandring dicuri, dibelikan oleh Ki Joko Pengalasan.
untuk membunuh Kenaro. Kenaro itu dibunuh sedang makan sore. Malah setelah ngasar itu kan sore jam-jam 5 itu bunuh mati Kenaro. Kenaro didarmakan di Kagenengan, Candi Kagenengan. Nah, akhirnya paripurna Anusapati menjadi raja. Anusapati menjadi raja selalu curiga dan takut terhadap Tohjoyo. Tohjoyo itu adalah anaknya si Kenaro dengan Kenumang. Ya. Dia ingin baik dengan Anusapati, tapi Anusapati tetap curiga. Tapi Tohjoyo itu nyelondoh berniat baik terhadap Anusapati. Ya. Dan pada pemerintahan Anusapati itu Singasari nggak ada perubahan sama sekali. Ya. Karena Anusapati itu mengembangkan hobinya saja. Hobinya menyabung ayam. Jago sing diopeni. Kalau itu jago. Hobinya Anusapati. Suatu ketika Tohjoyo itu menggelar sabung ayam akbar. Ya, seluruh wilayah Singosari diundang dijago. Pitik Bangkok, pitik Jali, pitik Wido, pitik Wareng dan sebagainya diadakan pagelaran akbar. Dan Anusapati diundang oleh Tohjoyo. Ya datang karena hobinya. Ketika melihat sabung ayam sedang asik, semuanya melihat sabung ayam, Anusapati terlupa akhirnya ditusuk dari belakang oleh Tohjoyo. Karena ditusuk oleh Tohjoyo, mati Anusapati. Didarmakan di Candi Kidal sebelah timur Kota Malang. Candi Kidal, tempat pendarmaan si Anusapati. Akhirnya paripurna Tohjoyo menobatkan diri menjadi raja. Tapi tidak lama, cuma 1 bulan. Karena pemerintahan Tohjoyo ya dikacaukan oleh anaknya Anusapati, namanya Ronggowuni. Ronggowuni itu pasukannya besar, kuat. Karena mengambil alih pecinta pengikut ayahnya Anusapati. Istana Tohjoyo diserang, Tohjoyo melarikan diri, dibunuh oleh pasukannya Anusapati di desa Katang Lumbung. Maka di sana didalmakan di Katang Lumbung, di daerah Wonorejo, Pasuruan, melarikan diri. Akhirnya karena Tohjoyo tidaklah menjadi raja dan tidak punya keturunan. Jadi Tohjoyo itu tidak punya anak, punya istri tapi tidak punya anak. Akhirnya apa yang terjadi? Ronggowuni menjadi raja dan bergelar Wisnuwardana. Tamatlah riwayat Tohjoyo karena tidak ada penerusnya. Anusapati Wisnuwardana menjadi raja, mengangkat Mahesa Campaka. Mahesa Campaka itu anaknya Mahesa Wongateleng, cucunya Ken Dedes dan Kenaro. Menjadi Rakyat Mahamantri atau Perdana Menteri dengan jabatan Narasibha Murti, biar tidak protes, biar tidak berontak pada si Wisnuwardana.
Wisnuwardana menjadi raja membawa kerajaan Singasari untuk mempersatukan daerah-daerah yang melepaskan diri satu. Sebelum dia meninggal, putra mahkota yang bernama Kertanegara itu diangkat menjadi raja muda, Yuwaraja. Jadi Indra Wisnuwardana itu sebelum dia meninggal, putra mahkota dididik menjadi raja sehingga ditinggal mati itu bisa melanjutkan pemerintahan Wisnuwardana. Karena Wisnuwardana meninggal ya biasa karena sakit, ya tua, mati. Dia menjadi seorang wanaprastha dan didarmakan di Candi Tumpang, ya. Jadi Candi Tumpang itu atau tempat pendarmaan Raja Wisnuwardana, Candi Jago, ya, Tumpang. Maka Kertanegara menjadi raja. Kertanegara menjadi raja membawa kemajuan dan kebesaran Singasari. Kerajaan Singasari mencapai zaman kejayaan zaman Kertanegara mengalami kehancuran di akhir pemerintahan Kertanegara. Dia menamakan wawasan Wiyata Mandala, Cakra Mandala. Ya. Jadi wawasan Cakra Mandala Nusantara. Dia menjadi raja sekaligus dia ingin mempersatukan Nusantara. Apalagi Kertanegara itu termasuk aliran Tantrayana, Birawa Tantra. Makanya aliran Tantrayana itu semakin berkembang zaman Kertanegara. Ya. Termasuk peribadatan perpaduan Siwa Buddha itu. Melakukan ritus religius di dalam hutan, di atas gunung, dengan Tawa Broto bersemedi, tidak makan tidak minum beberapa hari, setelah itu berubah melakukan perbuatan apa yang ia senangi di dunia. Di peta Tantrayana itu dan gegirisi itu. Islam belum berkembang pesat. Di Jawa ini sudah ada aliran Tantrayana. Makanya mengislamkan orang Jawa itu tidak gampang. Wong sebelum datangnya Islam ada aliran yang besar seperti itu, Tantrayana, Birawa Tantra, Singasari, buah puasa, setelah itu buah makan saji ingkung manusia dan pesta, ya, laki-laki perempuan, ya seperti itu, keruntal dan sebagainya, sudah cocok dengan perkembangan Islam. Makanya peranan Wali Songo dalam mengislamkan orang Jawa itu sangat besar sekali. Apalagi yang namanya Syekh Subakir, luar biasa memerangi aliran Tantra. Ya, nah itu zaman dulu peribadatan seperti itu. Untuk mencapai moksa, orang Hindu itu tidak gampang. Untuk mencapai moksa itu melakukan peribadatan seperti itu. Ya, Tawa Broto mati geni, semedi di hutan dan sebagainya, tidak makan tidak minum beberapa hari. Itu aliran Tantrayana berkembang zaman Kertanegara pesat. Makanya Kertanegara itu berani melawan pasukan Cina untuk menundukkan seluruh Nusantara ini sangat kuat sekali. Tidak gampang. Prajuritnya diarahkan untuk menundukkan daerah Bali, Masik, Borneo, Sulawesi, ya, Swarnadipa, daerah Sumatera sana. Tuh.
Kertanegara ini pernah diekspansi oleh Cina, Kaisar Kublai Khan. Berani melawan Cina, utusan Cina di sini dianiaya, dipotong telinganya, disuruh pulang, dititipi surat, tidak mau mengakui kedaulatan Cina, Kaisar Kublai Khan. Suruh asok gelondong pengarang-arang tidak mau, tunduk kepada Cina. Wong Jawa ya kadung ngono ki kuat jaman biyen wis wani ngelawan Cina. Di sini akhirnya ditantang orang Cina, dilawan, diperangi oleh keturunan Kenaro sampai zaman Raden Wijaya menundukkan tentara Cina. Ora gampang itu, kuat di sini orang Jawa itu kalau sudah. Akhirnya politik Kertanegara itu terlalu diarahkan untuk ekspansi keluar Jawa. Pertahanan dalam negeri lengah. Semua pasukan-pasukan yang kuat-kuat dikirim keluar Jawa untuk pertahanan kerajaan sangat lemah. Akhirnya timbul pemberontakan di dalam negeri sendiri. Jakatwang Adipati Kediri, keturunan Kertajaya, memberontak kepada Kertanegara dengan 2 serangan pasukan Kediri dipancing dari arah utara. 2 serangan. Kediri datang lewat dari terus ke Pare, lewat Nantang, Batu, Muitan, Jogjokan Singosari. Akhirnya pasukan yang kuat dari arah selatan, dari Kediri lewat Serengat, Samben, Panjen, Ngaluar, Malang, terus Singosari. Akhirnya pasukan Singosari kocar kacir. Raden Wijaya sendiri dan istrinya Gayatri, anak Kertanegara itu menyingkirkan diri ke Arya Wiraraja. Saat itu Kertanegara tewas dalam pertempuran. Mati terbunuh Kertanegara. Akhirnya semua kerajaan Singosari diboyong kembali ke Kediri. Munculnya kerajaan Kediri kedua. Lalu Raden Wijaya ini adalah putra menantu. Dia menyingkir ke Banyak Wide atau Arya Wiraraja Adipati Sumenep. Dibantu oleh Lembu Sora. Ponggolawe juga membantu. Ketika menyeberang Selat Madura itu dikawal oleh Lembu Sora. Lembu Sora itu perjuangannya luar biasa terhadap Mojopahit. Setia kepada Raden Wijaya sampai menyeberang sungai itu. Raden Wijaya itu dipanggul oleh Lembu Sora, termasuk Gayatri. Ya. Jadi menyeberang sungai itu diseberangkan. Ya. Dipanggul oleh Lembu Sora. Luar biasa. Akhirnya di Arya Wiraraja dia menyembunyikan diri sampai berbulan-bulan. Itu. Akhirnya Kertanegara mati terbunuh. Dia didarmakan di Candi Singasari bagi Siwa Buddha. Sebagai Wisnu didarmakan di Candi Jawi, daerah Pandaan sana. Di fungsi candi sebagai tempat beribadah. Itu. Mengenai prasasti yang mendukung tentang kebenaran Singosari, ada prasasti yang namanya Prasasti Mula Malurung, Prasasti Tuanaru, ya. Prasasti Maribong, termasuk tentang cerita peninggalan kerajaan
Singosari. Nah, itu juga ditemukan ada prasasti Mula Malurung. Ya. Ada juga prasasti Udadu yang menceritakan tentang akhir pemerintahan Singosari. Demikian anak-anak yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini menjadi penambahan ilmu bagi kalian semuanya. Bila mana ada kekilapan dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.